Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan di malam ini pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim, dan insyaallah kita akan membaca bab yang ke-36, babun nuzulus sakinati li qiraatil Qur'an. Bab turunnya as-sakinah disebabkan karena ada bacaan Al-Quran. Hadis nomor 458. Hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, qara'a rajulun al-kahfa wa fid dari ad-dabbatu faja'alat tanfiru fasallama fa idza dababatun aw sahabatun ghasyiyathu fadzakarahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra fulan fa innaha as-sakinatu nazalat lil Qur'an aw fa innaha as-sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma bercerita, suatu ketika ada seorang sahabat yang membaca surat Al-Kahfi, wa fid dari ad-dabbah, dan di dalam rumah ada kendaraan, dan yang dimaksud kendaraan adalah binatang tunggangan, bisa bentuknya onta atau keledai atau kuda. Dalam bahasa Arab disebut dengan ad-dabbah. Maka sepeda motor bahasa Arabnya ad-dabbah. Dan orang sekarang ketika menyebut motor ad-dabbah. Faja'alat tanfiru, maka kendaraan ini meronta-ronta. Faja'alat tanfiru, dia meronta-ronta. Fasallama, kemudian orang ini berdoa agar diselamatkan. Fasallama bimakna da'a bisalama. Misalnya dia mengucapkan Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Kendaraannya meronta-ronta, kudanya atau keledainya tadi meronta-ronta. Fasallama, kemudian dia berdoa agar diselamatkan. Ini ada apa? Kok kudanya meronta-ronta? Maka dia menghentikan bacaan Qur'annya, kemudian dia berdoa minta keselamatan. Fa idza dababatun au sahabatun ghasyiyathu, kemudian dia melihat ada awan yang meliputinya. Fadzakarahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, iqra fulan, terus baca wahai fulan. Seharusnya kamu lanjutkan bacamu, tenang saja, kudamu tidak ada apa-apa, aman dia. Dan binatang itu lebih sensitif dengan makhluk yang gaib daripada manusia. Iqra fulan, bacalah terus wahai fulan. Fa innaha as-sakinatu, itu adalah as-sakinah. Nazalat lil Qur'an, yang turun karena ada orang yang membaca Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, fa innaha as-sakinatu tanazzalat lil Qur'an, itu adalah as-sakinah yang dia turun karena ingin mendengarkan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan as-sakinah? As-sakinah bisa maknanya adalah malaikat. Sehingga yang dijumpai oleh sahabat itu seperti ada awan yang meliputi rumahnya, dan ternyata Nabi SAW menyampaikan itu adalah as-sakinah. Dan as-sakinah bisa dimaknai malaikat. Maka yang turun itu malaikat.
Yang dilihat oleh sahabat ini dalam bentuk seperti awan yang menyelimuti rumahnya. Wakila, dan ada yang mengatakan as-sakinah maknanya adalah syai'un min makhluqatillah fihi tuma'nina wa rahmah wa ma'ahul malaikah. As-sakinah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang isinya rahmat dan dibawa bersama malaikat dan turun bersama malaikat. Sehingga jika ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan majlis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, kegiatannya adalah membaca kitabullah dan saling mengkaji kitabullah, bukan ngobrol, tapi kegiatannya apa? Membaca Al-Quran, saling mengkaji Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun as-sakinah. Dan itu adalah syai'un min makhluqatillah allati nazalat ma'al malaikah. Makhluk Allah yang diturunkan oleh Allah berisi dengan rahmat dan ketenangan, turun bersama para malaikat. Wa ala kullin, intinya adalah ini hal yang gaib. Dan Nabi SAW beliau memahami ketika sahabat ini menceritakan itu, bahwa yang beliau lihat itu adalah as-sakinah, ketenangan yang dibawa oleh malaikat, dan manusia terkadang ditampakkan oleh Allah dengan sebagian kejadian hal yang gaib. Manusia terkadang ditampakkan oleh Allah dengan kejadian sebagian hal yang gaib. Sebagaimana terkadang malaikat berubah wujud menjadi manusia yang bisa dilihat oleh para sahabat, seperti dalam hadis Jibril alaihissalam yang datang dalam wujud manusia dan berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini menunjukkan bagaimana keutamaan membaca Al-Quran di rumah, karena kegiatannya di mana? Di rumah. Dan ketika sahabat itu membaca Quran dengan penuh kekhusyuan, sampai malaikat turun untuk mendengarnya. Dan tentu saja mereka turun atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca hadis yang kedua dari bab ini, hadis nomor 459 di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis Usaid bin Khudair. Qala, beliau bercerita, bainama huwa yaqra'u minal laili surat al-Baqarah wa farasuhu marbutun 'indahu idh jalat al-faras. Ketika Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu yaqra'u minal lail, beliau membaca di malam hari surat al-Baqarah, yang beliau baca surat al-Baqarah. Wa farasuhu marbutun, kuda beliau diikat di dalam rumah. Idh jalat al-faras, tiba-tiba kuda itu meronta-ronta. Jalat ittarabat ittaraban syadidan, kuda itu meronta-ronta, mungkin sambil lompat-lompat gitu ya, kaki depannya dinaik-naikkan, enggak tenang. Fasakatat, kemudian Usaid bin Khudair diam, kudanya diam. Faqara'a fajalatil faras, lalu Usaid bin Khudair melanjutkan pembacaan Quran, kudanya meronta-ronta lagi. Fasakatat al-faras, Usaid bin Khudair diam, kudanya diam. Thumma qara'a fajalatil faras, beliau membaca lagi, kudanya meronta-ronta lagi. Fansarafa, akhirnya Usaid bin Khudair beliau mendekati kudanya. Wa kana ibnuhu Yahya qariban minha, dan anaknya Usaid bin Khudair yang bernama Yahya ada di dekat kuda. Anaknya Usaid bin Khudair ada di dekat kuda. Fashfaqa an tusibahu, maka Usaid bin Khudair khawatir kalau kuda ini meronta-ronta nanti nendang anaknya. Falamma istarrahu rafa'a ra'sahu,
Maka dalam posisi seperti itu istarra bermakna jarra yajurru idza sahaba. Ketika Usaid ke arah anaknya kemudian menarik anaknya, beliau melihat ke arah atas, ila sama, rafa'a ra'sahu ila sama hatta ma yaraha. Kemudian Usaid melihat ada awan yang naik, dhullah yang naik ke langit, sampai kemudian hilang, tidak lagi dilihat. Falamma asbaha, di pagi harinya kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyampaikan, faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Iqra ya ibn Khudair, Iqra ya ibn Khudair, lanjutkan bacaanmu wahai ibn Khudair, lanjutkan bacaanmu wahai ibn Khudair, lanjutkan bacaanmu wahai Usaid, lanjutkan bacaanmu. Qala, kemudian Usaid menyampaikan, fa asfaqtu ya Rasulullah anta ta Yahya, aku takut ya Rasulullah kudanya nanti nginjak-nginjak Yahya, karena Yahya ada di dekat kuda itu. Sehingga Usaid menghentikan bacaannya, menyelamatkan anaknya. Begitu menyelamatkan anaknya, melihat ada sesuatu yang naik ke atas. Wa kana qariban minha, dan anaknya berada di dekat kuda. Farafa'tu ra'si fansaraftu ilai, lalu aku mendongakkan kepalaku ke atas, aku lihat ke atas. Kemudian fa idza mithlu dhullah fiha amsalul masabih, seperti ada awan layaknya lampu yang banyak berjejer, lampu yang banyak berjejer naik ke atas sampai kemudian hilang, tidak kelihatan. Fa kharajat hatta la araha, dia naik sampai aku tidak melihatnya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa tadri madzak, tahu kamu apa itu? Qala la, kata Usaid, saya enggak tahu. Itu kalau orang zaman sekarang udah jadi dukun. Saya punya kejadian kayak gini, ceritakan, akhirnya sampai terkenal, terus buka pengobatan alternatif. Namun sahabat ketika nggak ngerti hakikatnya itu apa, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadri madzak, tahu kamu itu apa? Beliau menjawab, la. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal malaikatu danat li sautik, itu adalah para malaikat yang dia mendekat untuk mendengarkan suaramu. Walau qara'ta la asbahat yandurun nasu ilaiha, andaikan kau lanjutkan bacaanmu, tentu banyak orang yang bisa melihat awan ini, cahaya terang ini di waktu pagi. La tatawara minhum, di mana mereka tidak akan tertutupi untuk bisa melihatnya. Andaikan dibaca terus sampai pagi, sehingga waktu pagi subuh orang berdatangan, mungkin berangkat ke masjid atau beraktivitas, mereka akan melihat. Mereka melihat di rumahnya Usaid ada cahaya terang dan dilihat oleh banyak orang. Andaikan dibaca terus sampai pagi. Tayyib, dan hadis ini yang tadi kita baca dua-duanya adalah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang menunjukkan bagaimana manaqib, keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat, di mana bacaan Quran mereka dicintai oleh malaikat sehingga malaikat mendekat untuk mendengarkannya. Apakah mungkin dialami oleh manusia biasa seperti kita, sehingga kita berusaha untuk baca Quran banyak-banyak di rumah dengan harapan nanti ada cahaya yang turun? Kalau harapan itu nggak benar, karena yang kita cari bukan itu. Kita baca Quran yang dicari apa? Dapat pahala dari Allah sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bukan dalam rangka mencari kejadian luar biasa, kejadian karomah, karena kita tidak sedang mencari karomah. Meskipun mungkin saja ini terjadi pada manusia setelah zaman sahabat, karena sebagaimana kita bukan nabi, sahabat juga bukan nabi, dan bukan nabi berarti sama-sama tidak maksum. Artinya kejadian itu mungkin saja dialami oleh manusia biasa. Baik, dan ada satu hadis yang barangkali bisa memotivasi kita bersama untuk rajin membaca Al-Quran, terutama di waktu malam sambil mengerjakan qiyamul lail.
saya bacakan hadisnya. Nah, baik, silakan bangun dulu ya. Yang barangkali di belakang ada yang tidur, tolong dibangunkan ya. Atau yang tidur yang di depan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nuaim dalam Al-Badrul Munir, dan Ibnul Mulaqqin, dan dinilai oleh Syalbani dalam Sahih Al-Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli minal lail." Apabila kalian mau melaksanakan salat malam, falyastaq, maka bersihkan gigi kalian dengan siwak, gosok gigilah kalian. Fa inna ahadakum idza qara'a fi salati, karena ketika kalian membaca Al-Qur'an pada waktu salat, wada'a malakun fahu ala fihi, maka malaikat meletakkan mulutnya di depan mulut kalian. Saat muslim ini membaca Al-Quran, malaikat mendekat sampai beliau meletakkan mulutnya di depan mulut seorang mukmin yang membaca Al-Quran dalam posisi salat di malam hari. Wala yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malak, maka tidak keluar satupun huruf dari orang yang qiyamul lail sambil baca Quran kecuali huruf itu masuk ke perutnya malaikat. Masya Allah. Percaya nggak? Gaib ini, nggak kelihatan. Gimana Pak? Bayanginya gimana? Nggak kebayang. Hal yang gaib. Namun itulah malaikat yang mencintai bacaan Al-Quran sampai dia mendekat kepada orang yang sedang baca Quran, saking dekatnya sampai dia letakkan mulutnya di mulut orang yang sedang membaca Al-Quran. Fama yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malak, maka tidak keluar satupun huruf kecuali masuk ke dalam mulutnya malaikat. Sehingga semoga ini memberikan motivasi bagi kita untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar dan melakukan qiyamul lail dengan membaca Al-Quran dengan harapan bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana yang diceritakan dalam hadis ini. Oleh karena itu, jaga kebersihan sehingga ketika bangun tidur jangan lupa bersihkan mulut, gosok gigi, agar apa yang kita baca tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap ketika salat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan hadis ini berlaku umum karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan kejadian di masa beliau. Ini bukan konteksnya cerita sahabat, tapi konteksnya beliau sampaikan bentuknya syarat. Siapa yang seperti ini maka lakukan kayak gini, nanti dia dapat seperti ini. Selanjutnya kita akan membaca bab yang baru. Babun fadilatu hafizil Quran. Bab keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Satu hadis yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini, hadis nomor 460, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah." Perumpamaan
seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Dia mukmin dan dia membaca Al-Quran. Hatinya beriman dan dia mempelajari bahan iman, yaitu Al-Quran. Kamatsalil utrujah, seperti utrujah. Apa itu utrujah? Sitrun, lemon. Ini utrujah ya, seperti ini utrujah. Kelihatan? Ya, yes, pokoknya lemon lah, jeruk lemon. Rihuha thayyib, aromanya wangi. Wa ta'muha thayyib, dan rasanya enak. Sehingga utruja aromanya disukai masyarakat dan rasanya disukai oleh masyarakat. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Quran itu seperti kurma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Enggak ada aromanya tapi rasanya manis. Kurma itu enggak ada aromanya, Pak ya. Sehingga kurma segunung itu yang dipajang di pasar-pasar kurma, di toko-toko kurma di Madinah, ketika masuk ya enggak ada aromanya. Dan kita tahu yang namanya kurma tidak ada aromanya. La rihalaha, tidak ada aromanya, wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Maka mukmin yang enggak pernah belajar sama sekali itu seperti kurma. Tidak ada nuansa indah yang nampak di permukaan, tapi dia punya iman sehingga rasanya manis. Inilah arti dari iman. Sehingga iman itu bagian yang tersembunyi, baru kelihatan ketika dirasakan. Utruja disifati oleh Nabi SAW, mukmin ini membaca Quran sehingga tergambar keindahan di permukaan. Mungkin dari akhlaknya karena dia belajarnya, mungkin dari kepribadiannya, dari aktivitas sehari-hari dia jadi orang yang baik karena dia belajar. Dan aroma dan rasanya manis karena dia punya iman. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah. Perumpamaan orang munafik yang membaca Quran seperti buah raihana. Kamatsalir raihana, seperti daun raihana. Rihuha thayyib, aromanya harum, wa ta'muha mur, tapi pahit. Gimana raihana? Seperti kemangi. Kayak gini raihana. Aromanya wangi tapi rasanya apa? Pahit. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah. Perumpamaan munafik yang tidak pernah membaca Quran seperti hamdalah. Laisa laha rihun wa ta'muha mur. Tidak ada aromanya dan rasanya pahit. Coba kita lihat hamdalah, nama sahabat ini, Alhamdulillah. Allahu a'lam. Dia seperti sayur timun gitu ya, yang tidak keluar aroma dan rasanya kalau dimakan pahit. Apa ya? Hah? Pare, milih pare. Kurang lebih kayak gitu ya. Pare. Paling gampang ya pare. Alhamdulillah adalah pendekatannya pare, pendekatan aja ya. Ning arep pono pare, Pak. Ya, tahu. Tapi Nabi SAW bercerita tentang aneka buah-buahan yang itu dikenal oleh masyarakat ketika itu
dan beliau bandingkan antara mukmin dengan orang munafik. Ada nggak orang munafik yang baca Quran? Banyak. Sehingga dia mempelajari Quran bukan dalam rangka untuk menambah iman, tapi dalam rangka untuk menyudutkan kaum muslimin, untuk menyerang kaum muslimin, mencari kira-kira celah apa yang bisa dipakai untuk menyerang kaum muslimin. Maka rasanya pahit karena dia munafik, tidak punya iman. Wallahu alam. Dan yaqra'ul Quran di sini dipahami oleh penulis Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang dimaksud dengan yaqra'ul Quran adalah yahfazul Quran. Perumpamaan mukmin yang menghafalkan Al-Quran seperti utruja, seperti jeluk lemon. Selanjutnya, babun fadlul mahiri bil Quran walladhi yatata'ta'u fihi. Bab tentang keutamaan orang yang pandai membaca Al-Quran dan orang yang pelegu ketika baca Quran. Tata'ta'a yatata'ta'u. Kalau baca Quran tidak lancar, wa'ad wa'id. Mau baca wa'idha itu wa'ad wa'id, wa'ad wa'id. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran." Perumpamaan orang yang membaca Quran wa huwa hafizun lahu, dan dia menghafalkan isi Quran, ma'as safaratil kiram, maka dia bersama as-safarah al-kiram. Apa yang dimaksud dengan as-safarah? As-safarah bentuk jamak dari kata safir, sebagaimana katabah bentuk jamak dari kata katib. Mereka adalah para utusan Allah, yaitu para rasul. Disebut sebagai as-safarah li'annahum yusfiruna ilan nas, karena mereka bersafar menemui manusia birisalatillah, dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata safarah itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Abasa, di surat Abasa ayat 15. Kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Itu malaikat. Bi aidi safarah, Allah mensifati Al-Quran fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah, dalam suhuf yang dimuliakan, marfu'ah yang ditinggikan, mutahharah yang tersucikan, bi aidi safarah, di tangan safarah. Safarah siapa? Para malaikat. Sehingga Allah menyebut malaikat di surat Abasa dengan sebutan safarah. Kenapa malaikat disebut safarah? Karena mereka sering safar. Safar kemana? Menemui manusia, sebagai utusan Allah Ta'ala untuk menemui manusia. Maka mereka disebut as-safarah. Orang yang pandai baca Quran dan dia berusaha menghafalkan Quran, maka dia akan bersama as-safarah, yaitu para malaikat al-kiram yang mulia. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu. Sementara orang yang membaca Quran
sambil berhati-hati karena kadang salah-salah, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, makhraj hurufnya salah, lalu dia ulangi lagi, salah diulangi, salah diulangi. Wa huwa alaihi syadid, dan dia bersungguh-sungguh untuk tetap membacanya, sehingga baca satu ayat itu sambil ngos-ngosan, satu ayat ngos-ngosan. Ada kayak gitu Pak ya? Ada. Sehingga orang ini karena nggak biasa baca Quran, begitu tadarus Quran di masjid, muter kan itu, satu meja isinya berapa? Isi 10. Satu meja isi 10 orang. Sehingga semalam cuma dapat giliran sekali, karena 10. Begitu dia selesai baca, ngos-ngosan, terus ngombe, baru ngombe mangan, baru mangan snack, cemilan, cepulu dan seterusnya. Karena kan muter terus, dah selesai sampai di ujung bubar. Sehingga lebih banyak kegiatan apa? Makan atau baca? Makan. Makannya lebih banyak daripada membacanya. Nah, orang yang kayak gini ketika dia baca Quran, karena saking jarangnya baca Quran satu lembar itu ngos-ngosan, Pak. 2 lembar apalagi, karena saking jarangnya baca Quran. Sehingga dia baca Quran, begitu dia baca ini leren, itu lihat belakangnya, kurang piro ya, kurang 5, ditilak diingin nanya nih kisan. Pak kok ditilak ya napa tuh Pak? Nggih. Biasanya kayak gitu Pak. Sehingga dia itu pengen cepat selesai itu. Begitu dia baca leren, oh saya kurang telu, digas. Nah, yang kayak gini disebabkan karena dia belum terbiasa. Maka saat dia belum terbiasa, begitu membaca sedikit rasanya sudah capek. Nabi SAW mengatakan kalau dia tetap sabar membaca, falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Pertama pahala membaca, yang kedua pahala bersungguh-sungguh meskipun telah tertatih-tatih tapi terus dia membaca. Wallahu a'lam. Baik, kita akan baca hadis berikutnya setelah mendengarkan adzan Isya. Satu bab lagi insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis dari Aisyah tadi tentang tingkatan orang yang membaca Quran menunjukkan bahwasanya kemampuan orang yang berbeda dalam baca Quran menentukan nilai kelebihannya, sehingga orang yang pandai membaca Quran memiliki nilai yang berbeda dengan orang yang tidak pandai membaca Al-Quran. Karena itu bersyukurlah bagi yang pandai membaca Quran, sehingga ketika dia baca Quran tidak salah-salah dan berusaha untuk memperbaiki bagi di antara kita yang barangkali kurang mahir dalam membaca Al-Quran. Dibuat target Pak, dibuat target. Pokoknya gimana caranya Ramadan tahun ini saya suaranya seperti Syekh Sudes misalnya ya. Boyku mimpi mbona tahu. Cuman kalau bisa, bagi yang merasa bacaan Quran saya kok kurang, segera belajar dengan maksimal biar Ramadan nanti bisa mengejar untuk tadarus lebih banyak lagi dengan bacaan yang lebih sempurna. Tayyib. Selanjutnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah ngobrol dengan Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab termasuk salah satu di antara sahabat yang punya keutamaan ahlul Quran. Beliau adalah ahli dalam bacaan Al-Quran, sehingga beliau menjadi salah satu referensi dalam bacaan Al-Quran. Apa yang istimewa? Coba kita baca hadis ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ubayyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Qala wa sammani? Qala na'am, fabaka Ubayyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan surat lam yakunil ladzina kafaru kepadamu. Qala, kemudian Ubay bertanya, wasammani, apakah Allah menyebut namaku? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya. Fabaka Ubay, kemudian Ubay menangis. Karena waktu Nabi SAW menyampaikan ini, beliau mengatakan, Allah perintahkan aku untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepadamu. Maka Ubay ingin tahu, apakah Allah menyebut namaku? Dijawab oleh Nabi SAW, iya, Allah menyebut namamu. Ubay nangis. Masya Allah, nangis terharu betapa bahagianya beliau karena namanya disebut oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin Pak ya, kalau misalnya ada orang yang namanya disebut presiden, pas presiden itu pengumuman bahwa besok adalah hari libur, lalu di tengah beliau pengumuman, beliau menyampaikan kepada warga Indonesia semuanya, ya, saya mengenal, menyebut nama Bapak Fulan, Bapak si A, beliau tinggal di kerajaan, misalnya ya. Dan itu kita dengar, saat pengumuman itu kita dengar, kira-kira gimana Pak? Mungkin kita akan terharu, kita bahagia, Masya Allah, nama saya disebut oleh Pak Presiden. Atau disebut oleh siapa lagi, bahkan nama kita terkenal dalam forum internasional, maka mungkin kita akan sangat senang, kita akan sangat bangga. Bagaimana dengan nama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Ubay menangis ketika mendengarkan, apakah Allah ta'ala menyebut namaku? Iya. Fabaka Ubay, maka Ubay nangis karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang dekat dengan Al-Quran, dan dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.